Halo teman-teman semua, balik lagi ke podcast Ruang Temu Rasa. Kita bertemu berbagi rasa. Terima kasih teman-teman selalu ngikutin terus podcast Ruang Temu Rasa. Nah, kali ini saya bersama Bunda Ruli dari WCC atau Waria Crisis Center. Nah, gimana kabarnya Bunda Ruli? Baik. Sehat? Baik, Ibu, sehat. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Bunda Ruli udah berkenan hadir di podcast Ruang Temu Rasa. Saya pengen ngobrol-ngobrol sedikit sih soal bagaimana teman-teman transpuan di situasi pandemi sekarang ini gitu ya. Atau mungkin Bunda Ruli bisa bercerita di awal pandemi itu situasi teman-teman transpuan seperti apa? Ya. Baik, selamat malam pemirsa. Terima kasih Bu Esti membincang tentang transpuan di situasi pandemi COVID-19 hingga saat ini tentunya tidak beda dengan masyarakat pada umumnya, terutama kelompok rentan, kelompok yang terdampak khususnya mereka dengan kondisi ekonomi yang lemah. Pada aspek transpuan di DIY, ketika awal pandemi tahun 2020 sekitar Maret memang sedikit mengejutkan karena kita pertama tidak siap secara mental, yang kedua kita tidak punya akses fasilitasi yang baik dari layanan publik. Kenapa? Karena mayoritas sistem yang diberlakukan dalam respon kebencanaan kita tentu berbasis data kependudukan yang juga dipilah per wilayah. Nah, ada kealpaan pemerintah dalam melakukan pendataan karena berbasis itu tadi nomor induk kependudukan. Kemudian ada serangkaian persoalan yang mengikuti, antara lain pemenuhan kebutuhan pokok, kemudian perlindungan seperti masker, hand sanitizer dan lain sebagainya. Tetapi kemudian justru itulah yang membangkitkan semangat kawan-kawan komunitas, terutama Community Based Organization atau CBO, komunitas transpuan di Yogyakarta yang dimotori oleh Waria Crisis Center, menyelenggarakan serangkaian kegiatan pendekatan pemenuhan akses bagi komunitas. Salah satunya ketika pemerintah memberlakukan pembatasan perjalanan yang diartikan oleh masyarakat di grassroots sebagai lockdown, diberlakukan lockdown gitu, sehingga orang-orang punya multi tafsir dan kemudian berdampak sekali pada kawan-kawan yang konteks kehidupan transpuan itu mencari makan hari ini untuk bisa survive hari ini. Lalu yang terpikir oleh saya pada saat itu kita harus segera menyelenggarakan respon kebencanaan dengan mengumpulkan amunisi, melakukan koordinasi dan pengorganisasian di tengah situasi kebencanaan gitu. Lalu berbondong-bondong kawan-kawan mengumpulkan amunisi, kami membentuk dapur umum, kemudian kami menyampaikan informasi, mengupdate informasi mengenai COVID-19 dengan segala keterbatasannya, baik itu informasi yang kami dapatkan dari petugas medis maupun informasi yang bersumber dari pemerintah secara resmi. Nah, baru kemudian kami melakukan tanggap kebencanaan secara struktural itu pada bulan Juni, karena periode Maret, April, Mei itu adalah periode-periode sulit sekali, tapi kami sudah melakukan beberapa inisiasi, misalnya mendistribusikan sembako yang kami kumpulkan, amunisi dari komunitas ke tidak saja komunitas transpuan tapi juga ke komunitas pekerja seks perempuan di Parangkusumo, di Ngebong, kemudian kawan-kawan transpuan yang tinggalnya terkonsentrasi di komunitas. Baru pada bulan Juni tahun 2020 sampai dengan Desember kita menyelenggarakan
9 dapur umum komunitas yang dikelola seluruhnya oleh komunitas untuk masyarakat. Jadi di situ masyarakat ini lebih prioritas kepada lansia, pekerja seks, kemudian kayak pemulung, keluarga yang mereka tidak banyak memenuhi persyaratan pemerintah dalam sistem dan mekanisme pendataan penerima manfaat dari bantuan kebencanaan. Itu yang kita lakukan saat itu. Nah, pada periode berikutnya setelah periode Desember ada situasi yang sulit lagi, yaitu menjelang munculnya varian Delta ya. Itu setelah berjalan setengah tahun kami masih bisa survive karena masih punya sisa amunisi. Desember 2020 sampai dengan Juni 2021 masih bisa mengatasi hal-hal yang sifatnya kecil. Tapi ketika varian Delta itu datang, ada sekitar 20 sampai 30 orang transpuan yang harus isolasi mandiri, harus dibawa ke IGD, tapi IGD-nya penuh. Dan pada saat itu ada angka kasus yang meninggal cukup tinggi, 11 orang transpuan dan kebanyakan lansia. Mereka meninggal tragisnya bukan karena COVID, bukan karena virus COVID, tapi tidak bisa lebih karena tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi, gizi, vitamin dan bahan makanan yang lain. Nah, ini sangat jondet sekali. Kemudian kita melakukan press release dan banyak dikutip oleh beberapa media, kemudian media bersuara, dan ya pemerintah seperti Kebakaran Jenggot pada saat itu meresponnya, loh kok bisa begitu? Ya bisa, memang faktanya begitu. Lalu Pak Menteri, Pak Menko PKM datang waktu itu. Nah, ketika Pak Menko PKM datang, kami sudah melakukan serangkaian kegiatan antisipasi dengan melakukan pengumpulan donasi melalui rekening saya, dan terkumpul 146.141.000 sekian. Dari uang tersebut kita bisa melakukan tindak tanggap darurat spesial pada varian Delta. Jadi ada seluruh transpuan DIY pada waktu itu sebagai penerima manfaat, ada 100 pekerja seks perempuan, ada 100 kawan-kawan, ada lansia seperti lansia umum, dan ada 75 orang ODA yang kita support. Ada 60 kawan lansia transpuan yang menerima support subsidi membayar kos selama 3 bulan. Nah, ini adalah beberapa bentuk solidaritas sosial yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan ketika pandemi awal. Nah, pada pandemi akhir sampai dengan saat ini kita menyelenggarakan beberapa program ketahanan komunitas transpuan. Nah, salah satunya fokus pada pemberdayaan ekonomi, melakukan coaching terhadap sekitar 53 pelaku usaha di DIY yang kemudian kita berikan stimulan usaha sebanyak 16 orang, dan pada tahun kedua ini kita berikan 13 orang dengan nominal yang sangat kecil ya, sekitar 4 juta per orang. Tapi ada 3 kredit union yang kita kembangkan di komunitas berbasis komunitas yang di situ mungkin banyak transpuannya. Satu di Bantul, satu di Sleman, dan satu di kota Yogyakarta, dan satu lagi ada di Yayasan Kebaya. Nah, dari keempat kredit union ini menjadi sebuah satu promosi untuk membuat embrio koperasi komunitas, sehingga mungkin suatu hari kawan-kawan komunitas transpuan bisa membangun semacam bank perkreditan komunitas, sehingga banyak bisa membantu pelaku usaha atau penggiat ekonomi usaha produktif pada komunitas transpuan maupun mereka yang belum melakukan usaha. Pada tataran ini baru di situ untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi, tetapi ada aspek advokasi. Kita terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan legalitas, nomor induk kependudukan. Kita urusin dari ngurus KTP, mereka bisa vaksin, bisa bepergian. Kemudian setelah itu sekarang kita bisa ngurusin BPJS,
tidak cuma BPJS Ketenagakerjaan, lalu selanjutnya kita usahakan semacam mendaftarkan sebagai penerima PKH dan persyaratan lainnya bekerja sama dengan pemerintah struktural ya, dari desa sampai dengan tingkat provinsi DIY. Nah, selain itu kita juga meningkatkan ketahanan dalam aspek mentalitas dan spiritual transpuan yang kita lakukan melalui dukungan program International Trans Fund melalui Pondok Pesantren Wali Al-Fatih Yogyakarta, dan untuk pemberdayaan ekonominya masih bekerja dengan Bread of the World dari Jerman. Kemudian untuk pemberdayaan lansianya kita awalnya bekerja dengan salah satu CSR perusahaan farmasi dari Inggris, VIIV, dilanjutkan saat ini oleh Erat Indonesia yang bekerja dengan Voice. Iya. Ya, begitu. Panjang dan keren banget sih ceritanya ya. Maksudnya wow gitu ya. Maksudnya ternyata memang transpuan bisa berdaya dari komunitas untuk komunitas gitu ya Bun ya. Jadi memang sangat menginspirasi sekali sih Bunda Ruli bisa menginisiasi awal gitu ya dengan tanggap bencana kepada teman-teman transpuan yang mereka memang itu tadi tidak terdata gitu ya, punya seolah-olah warga negara Indonesia tapi punya kotak sendiri gitu. Tapi kemudian memang ada respon bencana yang harus cepat dilakukan juga, karena ternyata faktanya ada 11 orang transpuan yang meninggal bukan karena COVID, tapi kemudian tidak bisa bertahan atau tidak bisa survive karena kurang gizi, kurang makan, tidak punya asupan seperti itu ya Bun ya. Sedih banget sih sebenarnya. Menarik soal tadi Bunda Ruli sempat bercerita bagaimana teman-teman ada yang punya KTP, ada yang tidak. Kemudian teman-teman akhirnya bisa akses vaksin. Untuk saat ini teman-teman apakah sudah lebih mudah untuk akses vaksinnya? Iya, ini sebetulnya adalah rangkaian kerja panjang advokasi ya. Saya harus mengamini bahwa PKBI DIY telah mengawali proses advokasi ini sejak tahun 2006 ketika Desember 2006 Yayasan Kebaya berdiri. PKBI mulai memberikan kepercayaan kepada kawan-kawan komunitas untuk mengelola sendiri, mengorganisasi sendiri, lalu bersama-sama melakukan penguatan dalam aspek advokasi, sehingga tradisi ini menjadi berkelanjutan terus-menerus. Dan pada akhirnya saya juga berjumpa dengan Bu Esti. Saya berterima kasih sekali, kebetulan Waria Krisis Center terletak di Bantul, yaitu di Tamanan, ada di Dusun Gelagah. Jadi ini merupakan sebuah capaian-capaian yang tentunya tidak diperoleh secara parsial begitu saja, tapi proses-proses ini mengantarkan kita pada kemampuan untuk bekerja dengan lembaga-lembaga donor. Salah satunya ada Outright, yang satu lembaga donor dengan small grant untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan vaksin, sehingga kami berhasil menuntaskan vaksin pada komunitas transpuan. Dari 183 orang komunitas transpuan yang ada di DIY itu sudah 97% mendapatkan vaksin, kecuali mereka yang memiliki komorbid penyerta yang sampai dengan vaksin terakhir yang kita selenggarakan waktu itu, kita mencoba memfasilitasi kawan-kawan pekerja seks perempuan di Bantul, dan ya ada sekitar 76 orang yang mereka kemudian memperoleh vaksin booster bekerjasama dengan jaringan ya PKBI salah satunya. Kemudian ada Puskesmas Kretek, ada Koramil ya di Kretek, dan ini salah satu hal yang bagus karena kawan-kawan bisa mengadvokasi di luar diri mereka sendiri. Jadi total kawan-kawan mobile dan komunitas yang 183 ditambah sekitar 100, jadi ada 280-an yang sudah vaksin,
dan vaksin booster saya kira sudah lebih dari 150 orang. Yang lain itu memang masih ada beberapa kendala karena banyak yang pertama kebanyakan lansia, mereka memiliki beberapa penyakit Penyerta ya? komorbid, penyerta, kemudian ada yang sedang terapi. Itu yang jadi kendalanya. Tapi mostly saya pikir upaya jaringan dan komunitas tentunya mencapai hasil yang baik dalam mendorong kawan-kawan untuk vaksin, karena tidak mudah ya di awal itu. Tantangannya ada isu-isu yang miring tentang vaksin, hal-hal yang tidak meyakinkan. Untung jaringan PKBI dan jaringan vaksin ini bekerja dengan dokter-dokter ahli ya di Jogja, terutama sekali kan ada banyak pakar yang dalam COVID bisa memberikan pencerahan sehingga mempengaruhi juga penerimaan dari komunitas dan kelompok rentan. Iya. Jadi akhirnya teman-teman tergerak gitu ya untuk datang vaksin dan mau gitu. Iya. Keren sih, di angka 97% gitu teman-teman transpuan di Jogja ternyata sudah vaksin ya. Buat teman-teman yang belum vaksin, ayo segera vaksin, dilengkapi vaksinnya jadi supaya kita semua lebih safe gitu ya, lebih aman. Kemudian juga tadi Bunda Ruli menarik sih soal selama di akhir-akhir ini ya, di akhir-akhir mudah-mudahan kita akan sudah benar-benar di ujung pandemi gitu teman-teman. Komunitas itu disupport untuk ada dana untuk usaha. Itu cara memilihnya gimana Bunda? Apakah memang hanya yang ada di gabung di komunitas atau yang di luar komunitas juga bisa mendapatkan support itu? Ya, untuk pemberian stimulan yang bersumber dari lembaga donor BFTW itu kita melakukan mekanisme transparansi dengan meranking seluruh peserta coaching yang punya usaha. Itu diambil dari seluruh wilayah DIY, baik dari Bantul, Kota maupun Sleman serta Kulon Progo, juga Gunung Kidul. Nah, pada akhirnya yang terseleksi ternyata mayoritas tinggalnya di Bantul dan di Kota Jogja, serta Sleman ya. Iya. Jadi ada juga satu dari Kulon Progo dan Gunung Kidul pada akhirnya tidak ada perwakilan karena memang kompetitif sekali, di mana kita melihat pula dari aspek kehadiran dari kurang lebih kita sudah melakukan 7 kali coaching dalam 3 bulan proses seleksi itu, dan ternyata yang paling banyak adalah yang aktif gitu. Yang kedua yang benar-benar bersungguh-sungguh, karena kita juga mengakseskan mereka terkait dengan UMKM. Jadi kemarin kita sudah disowani Ibu Kadis Dinas Koperasi beserta Sekdin dan Kabid serta jajarannya. Mereka mendorong untuk percepatan terbangunnya koperasi bagi komunitas transpuan supaya pemerintah bisa banyak mengintervensi dari aspek promosi dan pemberian stimulan seperti itu. Iya. Nah, sampai saat ini yang terlibat gitu ya. Tadi kan ada kredit union ya. Iya. Kredit union itu ada di 4 kabupaten. Ya, tiga kabupaten. 3 kabupaten, yang 4 satu kredit union. Jadi di kota union. ada 2. Oh, di kota ada 2. Ini anggotanya sudah ada respon baik tentunya dari teman-teman komunitas ya? Iya betul, ada yang sudah sampai sekitar 7 bulan ya yang pertama itu, dan mereka sudah bisa pinjam di atas 1 juta, 1,5 juta, bahkan 2 juta ada itu. Jadi saya pikir ini hal yang menggembirakan, artinya kehidupan kawan-kawan transpuan pendatang khususnya yang ditinggal di komunitas itu yang rata-rata dikelola oleh rentenir seperti itu, kemudian bisa mengurangi ketergantungan itu. Dan sekarang kalau kredit union ini adalah usaha mereka sendiri,
karena dari tradisi mereka suka ngumpulin iuran-iuran. Nah, memang ada iuran untuk dana kematian kayak gitu, ada dana kebersihan karena mereka juga tinggal di lingkungan. Apalagi kalau kawan di Bantul kan ada tradisi bersih pantai. Ya. Jadi untuk Iwayo dan Pondok Pesantren serta Kebaya sendiri punya tradisi kita kayak di hari bumi gitu, kita naik gunung menanam pohon, kemudian membawa pulang sampah-sampah plastik. Nah, kami juga melakukan edukasi melalui produksi shibori, batik dan ekoprint dari bahan-bahan yang ramah terhadap lingkungan seperti itu. Ya, ini adalah sebuah proses yang terpenting sebetulnya adalah bagaimana kami membangun edukasi dalam komunitas itu untuk terus bergerak menuju hal yang lebih baik lagi. Iya. Terima kasih kepada PKBI DI ya, khususnya PKBI Bantul di mana kami berlokasi, didukung, diberikan spirit yang luar biasa dan kami sangat terbantu. Sama-sama Bunda Ruli. Nah, Bunda Ruli mungkin bisa tambahan sedikit bercerita soal WCC sendiri karena saat ini juga WCC letaknya ada di Bantul, di Banguntapan ya maksudnya ya, di Tamanan ya, di Tamanan. Nah, di sana itu kegiatannya apa saja, Bun? Waria Krisis Center itu kita bangun untuk seluruh transpuan di DIY. Kebetulan lokasinya ada di Tamanan Bantul dan di sana kita sudah meluncurkan satu kegiatan yang bertajuk Senior Support Center, salah satu bentuk dukungan terhadap kelompok lansia. Jadi yang kita dukung sebetulnya bukan cuma lansia transpuan tapi juga lansia di sekitarnya. Kita memberikan edukasi secara rutin baik melalui media sosial WCC, media sosialnya SSC. Di situ kita banyak memberikan dorongan kepada pemuda atau melatih orang-orang muda untuk memberikan dukungan terhadap lansia, baik itu lansia transpuan ataupun lansia umum yang soliter yang tidak ada keluarganya. Mungkin ada keluarganya tapi mereka sudah pindah lama, ada yang anaknya transmigrasi ke Lampung, nah di Lampung jadi orang sukses tapi di sini orang tuanya itu masih bekerja dan mandiri. Jadi kita melakukan pertemuan-pertemuan untuk memicu aksi dari kelompok orang muda untuk memberikan perhatian, paling tidak sekedar say hello atau tahu tentang kondisinya. Lansia ini ternyata kondisinya sakit, mungkin dia cepat bisa menyampaikan informasi ke satgas lansia yang ada di setiap kelurahan atau di kampung. Kemudian mungkin yang spesifik yang tidak ada dukungan bisa mengirim ke Waria Krisis Center. Selain itu Waria Krisis Center dalam program lansia ini untuk memberikan dukungan dalam bentuk permakanan yang kita himpun dari solidaritas yang kami lakukan melalui kerja-kerja sosial kami di Waria Krisis Center Yogyakarta. Nah, yang mungkin agak spesifik nih, kita memfasilitasi kebutuhan lansia-lansia soliter dan kawan transpuan yang tidak memiliki dukungan sama sekali ketika mereka tua, ketika mereka mungkin udah terpapar Alzheimer, pikun, kemudian mungkin juga sudah penyakit degeneratif. Jadi kita bisa fasilitasi mulai dari perawatan, mengantarkan ke rumah sakit, merawat setiap hari di Waria Krisis Center. Selain itu kita berkebun, ada 3 kebun komunitas yang kita buat, yang di WCC itu memang lebih kita tujukan kepada transpuan lansia. Di situ kawan-kawan belajar menanam, belajar bertani dan relaksasi di situ menjadi bagian dari proses mereka untuk mengisi hari-harinya. Selain kita ajarkan senam yoga,
Jadi sebisa mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Tapi ada yang cuma sekedar jalan ke depan, balik lagi, masuk ke situ. Paling tidak kita mengajarkan mandiri bahwa ada temannya. Jadi semua anak-anak yang tinggal di sana, volunteer kami itu kami latih bercerita, melatih bagaimana memberikan sentuhan positif untuk menghibur lansia, karena mereka butuh didengar ceritanya. Jadi ada kawan-kawan salah satu skillnya harus punya skill untuk mendengar dari ceritanya. Kita sebagai tempat curhatnya lansia-lansia ini, kemudian kadang-kadang kita juga bisa memberikan sedikit support dari titipan orang-orang di luar. Karena di DI ini sebetulnya sudah punya perda tentang lansia, perda nomor 3 tahun 2021 yang mengimplementasikan cita-cita pemerintah DIY untuk mendukung para lansia, karena angka harapan hidup lansia tinggi seperti itu. Ya, selain itu ada kasus-kasus yang kita tangani terkait dengan krisis, misalnya stigma dan diskriminasi, kekerasan, baik di lingkungan pekerjaan, sekolah, dan keluarga. Itu yang kita lakukan di Waria Crisis Center. Oke, jadi banyak banget gitu ya kegiatannya, dan semuanya positif, semuanya menginspirasi, dan sangat-sangat punya aura dan energi yang positif banget gitu. Bahkan di sana bisa berkebun, karena saya sudah pernah datang ke sana beberapa kali begitu, melihat langsung bagaimana WCC berkegiatan, dan kebun-kebunnya tuh segar-segar. Jadi kalau teman-teman yang ada di Bantul, yang ada di Yogyakarta pada khususnya, bisa datang kapan-kapan ke WCC, ke Waria Crisis Center, bisa melihat di sana kebun-kebunnya gitu ya, hiburan atau ruang relaksasi, ruang healingnya gitu ya kalau bahasa kita sekarang, buat teman-teman transpuan ataupun lansia yang stay di sana. Nah, terakhir Bunda Ruli bisa menyampaikan pesan gitu buat teman-teman yang yang menyaksikan podcast Ruang Temu Rasa ini. Monggo. Ya, terima kasih. Pesannya? Pemirsa, terima kasih. Saya representatif dari Transpuan di daerah istimewa Yogyakarta, sebagai pengurus Waria Crisis Center Jogja, underline satu ekspektasi bahwa transpuan adalah manusia yang lahir dari keluarga, anggota masyarakat, dan warga negara kesatuan Republik Indonesia yang mereka hak-haknya dijamin dalam UUD 1945, Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 99, dan yang lebih penting dalam peradaban adiluhung manusia Jawa, bahwa transpuan itu sudah lahir jauh sebelum Indonesia merdeka di tanah Bugis, misalnya pada abad 14, 15, 16, pada masa kejayaan kerajaan Bugis kuno, tertuang di dalam cerita Lagaligo bagaimana peran gender yang ada di Bugis yang bahkan lebih dari 5, begitu juga di Jawa. Dalam cerita Cerat Centini, cerita tentang transpuan itu ada. Bahkan menurut penuturan pejuang-pejuang gerilya pada masa gerilya Pak Dirman, ada salah satu transpuan yang bekerja di dapur umum, yang bekerja sebagai kurir dan juga memasak untuk para pejuang. Karena itu stop stigma, diskriminasi, dan persekusi terhadap kelompok rentan. Terima kasih. Terima kasih Bunda Ruli sudah mau datang bercerita di podcast Ruang Temu Rasa. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton dan menyaksikan. Jangan lupa di subscribe dan berikan komentar. Teman-teman juga bisa follow Instagram PKBI Bantul di pkbi.bantul. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast Ruang Temu Rasa. Saya Esti Yulianingsih, mohon pamit, dan terima kasih Bunda Ruli. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di podcast Ruang Temu Rasa berikutnya. Bye.